kalian tidak ada di tempat gitu. Karena nanti ibu akan tanya sampai mana, sejauh mana pemahaman kalian. Oke? Sekarang udah 37 orang. Ingat ya, kehadiran ini sangat besar pengaruhnya dalam absen pembekalan PKL ini. Oke. Hana, gimana? Cek. Jelas suaranya nggak? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sekarang kita di sini akan membahas tentang di Classroom. Ibu sudah nge-share kan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang laporan keuangan ya. Apakah kalian sudah membacanya tentang laporan keuangan? Raisya, kamu sudah membaca tentang laporan keuangan, Sa? Cek, Raisya. Sa? Coba Sophie. Sophie, mana Sophie? Ada nggak ini layarnya ada nggak? Ya, Bu. Sob, ada di sana laporan keuangan? Word? Ada, Bu. Ada ya, jelas ya? Ada. Silakan untuk supaya kalian bisa lebih jelas lagi melihatnya, silakan diperbesar saja. Oke, di sini Ibu akan membahas tentang laporan keuangan. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan judul ini ya. Laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan? Nah, di sini laporan keuangan itu adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik itu transaksi pembelian maupun penjualan. Jadi perusahaan maupun pemerintahan itu harus wajib membuat laporan keuangan. Karena laporan keuangan sudah tidak asing lagi buat kita, karena kita sudah beberapa kali mempelajari, termasuk mempelajari juga tentang rencana kegiatan anggaran, kita mempelajari tentang APBN, tentang APBD. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan laporan keuangan ini. Nah, di sini dalam materi pembekalan PKL kali ini kita akan membahas tentang pembuatan laporan keuangan secara manual. Karena biasanya kita kan membuat laporan keuangan itu dengan Microsoft Excel ya, dan itu akan lebih mudah dengan Microsoft Excel karena langsung masuk kepada perumusan ya, dan mudah untuk melakukan perhitungan. Nah, kalau secara manual berarti otomatis kalian tulis tangan dan dicatat di buku laporan keuangan itu sendiri. Nah, mungkin Ibu cuma mengingatkan kembali kepada kalian tentang apa saja sih jenis-jenis dari laporan keuangan itu. Bisa dilihat oleh kalian. Yang pertama ada satu neraca ya. Ada neraca? Adini, coba Adini ada di sana neraca? Ada, Bu. Lihat di sana ya, pengertian daripada neraca, yaitu jenis laporan keuangan sederhana yang dimana di sini berupa daftar sistematis yang terdiri dari aktiva, utang, dan modal pada tanggal tertentu yang biasa dibuat pada akhir tahun. Nah, itu neraca. Jadi di sini neraca itu adalah laporan keuangan sederhana. Bisa kalian lihat di sana contoh daripada neraca itu sendiri. Silakan bisa kalian perbesar. Itu periode 31 Oktober 2013. Nah, ada aktiva, ada bagian aktiva dan ada bagian pasiva ya. Lihat, di kolom aktiva, di mana kan aktiva ini adalah aset atau harta ya. Aktiva itu ada aktiva lancar dan ada aktiva tetap. Kalau aktiva lancar, yaitu aktiva yang mudah untuk diuangkan. Bisa dilihat oleh kalian, harta lancar itu apa saja? Yang pertama ada kas, ada piutang usaha, ada perlengkapan, ada sewa dibayar di muka. Nah, itu aktiva lancar. Jadi masukkan dalam neraca aktiva lancar tersebut. Kasnya ada berapa tuh? Terus piutangnya ada berapa? Perlengkapannya ada berapa? Sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka masih ingat? Itu maksudnya kita sewa tuh, misalnya sewa rumah atau sewa tempat usaha.
untuk bulan Januari. Sementara untuk bulan Februari, Maret, April kita sudah bayar. Nah, itu disebut dengan sewa dibayar di muka. Jadi kita belum sewanya, tapi kita sudah membayarnya. Nah, itu termasuk ke dalam aktiva, termasuk harta kita ya. Nah, silakan dijumlahkan di sana total aktiva lancarnya. Itu sudah dijumlahkan totalnya 17.420. 17.420. Nah, lalu masuk ke aktiva tetap. Aktiva tetap itu aktiva atau harta yang sulit untuk diuangkan ya. Contohnya seperti apa? Seperti tanah, gedung, termasuk peralatan. Nah, masukkan ke sini. Aktiva tetapnya di sini contohnya ada peralatan sebesar 17 juta. Nah, yang di bawahnya lagi bisa kalian lihat di sini ada AKM, penyusutan peralatan salon. Maksud daripada AKM di sini adalah akumulasi penyusutan peralatan salon. Jadi yang namanya peralatan itu pasti ada penyusutan. Contohnya ketika kalian membeli membeli handphone dalam 1 tahun, 2 tahun itu akan terjadi penyusutan ya, penurunan kualitas ya, penurunan kualitas dari barang itu sendiri. Nah, lalu dijumlahkan berapa total aktiva tetapnya. Ini 17 juta dikurangi 2.630. Jadi tinggal 14.370. Nah, selanjutnya ditotalkan dalam artian dijumlahkan, ditambahkan antara total aktiva lancar dengan total aktiva tetap. Jadi hasilnya 31.790. Itu di sisi aktiva. Lalu bagaimana dengan di sisi pasiva? Nah, di sini ada utang dan modal ya. Ada utang dan modal. Lihat utangnya apa saja yang masuk ke sini. Ada utang lancar, di mana utang lancar itu ada utang usaha, terus ada utang gaji, terus dijumlahkan. Jadi totalnya sebesar 3.340.000 ya. Terus lanjut, sekarang modal. Modal yang dia miliki yaitu sebesar 28.450. Tinggal dijumlahkan utang yang tadi 3.340 ditambah 28.450. Jadi totalnya 31.790. Nah, itu neraca ya untuk mengetahui sisi aktiva dengan pasiva, dan itu nanti jumlahnya akan sama antara aktiva dengan pasiva. Nah, terus harus kalian ingat juga nanti kalian jangan tergantung dengan apa yang saya contohkan. Misalnya kayak di sini aktiva lancar. Oh, di sini yang adanya cuma kas, piutang. Nah, kalian lihat juga dengan permasalahan atau soal yang ada di sana. Aktiva lancarnya apa saja, termasuk pendapatan bisa masuk kan. Jadi jangan sampai kalian bertanya, oh kok di contoh mitmah ini akun-akunnya ada kas, piutang, perlengkapan. Nah, itu jadi tidak selalu sama seperti ini ya. Terus yang kedua, setelah neraca ada laporan laba rugi. Oke, mungkin kalian pernah mendengar laporan laba rugi ini ya. Coba Alis, mana Alis? Cek. Hadir, Bu. Alis, pernah mendengar laporan laba rugi? Pernah, Bu. Oke, coba apa laporan laba rugi itu? Laporan yang berisi tentang keuntungan dan kerugian perusahaan. Pintar. Nah, itu laporan laba rugi ya. Laporan yang menyampaikan tentang apakah perusahaannya untung atau rugi. Nah, bisa kalian lihat di sana, silakan diperbesar saja bentuk laporan laba rugi single step ya. Nah, di sini di mana rumus daripada laporan laba rugi itu pendapatan dikurangi beban. Ini sangat gampang. Jadi kalian cuma tinggal memasukkan saja. Di sini ada pendapatannya berapa, masukkan yang semua jenis pendapatan. Ada pendapatan jasa, pendapatan bunga, atau nanti pendapatan sewa, atau apa sesuai dengan situasi dan kondisi. Masukkan semua pendapatan, terus kalian jumlahkan. Itu. Terus bebannya, lihat di sana. Ada beban sewa, ada beban gaji, ada beban asuransi, ada beban listrik, total beban. Jadi kalian silakan masukkan bebannya dan dijumlahkan. Jadi kalau rumus daripada laporan laba rugi itu yaitu pendapatan dikurangi beban ya. Berapa pendapatannya jumlahkan, terus nanti berapa bebannya silakan dijumlahkan ya. Itu laporan laba rugi. Oke, sekarang kita lihat ketiga. Nah, ini ada laporan perubahan modal.
dari judulnya kalian sudah bisa melihat ya, laporan perubahan modal. Berarti terjadinya perubahan modal ya. Terjadinya perubahan modal antara modal awal dengan modal akhir. Ada perubahan nggak? Nah, lihat di sini. Ibu kasih contoh ya. Ini modal awalnya daripada PT Gama Printing. Modal awalnya sebesar 240 juta, laba bersihnya 14.150. Totalkan ya, dijumlahkan. Berarti itu antara modal dengan laba, modal dengan keuntungan, dijumlahkan. Tapi setelah itu dia ada pripe. Pripe itu adalah mengambil untuk kebutuhan pribadi. Di sana bisa dilihat sebesar 20 juta. Berarti otomatis modal yang tadi dikurangi dengan pripe 20 juta. Jadi modal akhirnya 234.150. Nah, itu laporan perubahan modal, yaitu untuk melihat perbedaan dari modal awal dengan modal akhir. Oke. Lucy masih hadir, Lucy? Cek, Lucy, Bu. Kamu di jalan sih? Enggak. Kenapa berisik? Itu kayak di motor. Lucy ngerti nggak? Insya Allah. Insya Allah, sip. Ini pasti udah nggak asing lagi dengan kalian ya. Nah, sekarang laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini yaitu tentu dilihat dari judulnya, yaitu laporan yang mencatat tentang masuk keluarnya uang ya. Masuk keluarnya uang. Laporan keuangan ini biasa digunakan oleh para pemakai laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan, likuiditas, solvabilitas, dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas pada masa mendatang. Bisa dilihat di sini contoh daripada laporan arus kas. Nah, ini perusahaan Surya Sejati. Arus kas masuk. Silakan kalian zoom saja. Ada pelunasan piutang dagang. Ingat ya, kalau piutang itu berarti tagihan, beda dengan utang. Oke, jadi piutang itu masuknya ke dalam kas harta kita. Nah, pelunasan piutang dagang masuk 62.480. Terus penjualan tunai 14.640 dijumlahkan kas masuknya, yaitu sebesar 77.120.000. Terus sekarang lihat lagi kas keluarnya. Kas keluarnya berarti di sini perusahaan mengeluarkan kas ya, mengeluarkan kas. Dicatat semuanya, ada pelunasan utang dagang, ada pembelian tunai, ada pembayaran beban, ada retur penjualan. Nah, ini totalnya 65.940.000. Ini kas masuk, ini kas keluar. Nah, berarti di sini 77 juta dikurangi 65 juta berarti ada penambahan kas ya sebesar 11.180.000. Nah, ini berarti jadi kas awalnya 23.328, sementara kas akhirnya ada 34.508. Jadi diketahui kas masuk awal dan nanti pas adanya kas keluar ya. Jadi laporan kas masuk kas keluar ini yaitu tentang kas yang masuk dan keluar dalam perusahaan. Oke, sampai di sini kalian paham? Oke, sampai di sini kalian paham? Cek. Hana, paham Hana? Insya Allah, Bu. Oke, nah itu ya.